Halo, perkenalkan nama saya Anissa Firdaus dari FM 18C. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai kepatuhan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang ditulis oleh Furqon Jamaluddin, Amir Imbarudin, dan juga Mutakin. Pelayanan farmasi klinik merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien, sehingga perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi klinik untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sesuai dengan 11 indikator pelayanan farmasi klinis berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Instansi Farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo, apoteker, dan juga pasien. Hasil penelitian menemukan bahwa 11 indikator pelayanan farmasi klinik, yaitu pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah sudah dilaksanakan dengan baik, walau masih ada indikator yang belum optimal. Kepatuhan pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah dilakukan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit. Di antaranya, perlu peningkatan SDM, penjadwalan visit lebih instan, penganggaran yang memadai untuk pengadaan kesehatan, dan produk media edukasi. Nah, pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Permenkes Nomor 34 Tahun 2019, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai pusat pelayanan publik, rumah sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, penyusun, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan alat bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan farmasi di rumah sakit terkadang terdapat keluhan tentang kesalahan terapi obat dikarenakan pemberian jenis obat yang tidak sesuai atau alasan lain. Selain itu, terdapat juga permasalahan tingginya biaya belanja obat, dikarenakan adanya kesalahan persepan, sehingga terjadi pemberian obat yang berkali-kali dan menjadi terkesan boros. Permasalahan ini terjadi karena pelayanan farmasi klinik yang belum berjalan dengan baik. Selain itu, tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perubahan paradigma pelayanan dari paradigma lama menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien. Dengan diterapkannya pelayanan farmasi di klinik di rumah sakit, maka secara tidak langsung pelayanan yang diberikan apoteker kepada pasien akan meningkatkan outcome terapi dan minimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat.
sehingga tujuan dari keselamatan pasien dan kualitas hidup pasien terjamin. Oleh karena itu, perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi klinik untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar termasuk rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan surat keputusan Permenkes nomor 540 tahun 1994 sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta tempat penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga farmasi di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebanyak 140 orang, yang terdiri dari 44 apoteker. Walaupun Permenkes nomor 72 tahun 2016 ini masih terbilang baru, dan jumlah SDM apoteker masih terbilang minim, RSUP Dr. Wahidin sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia sudah seharusnya melaksanakan standar farmasi di klinik di rumah sakit dengan baik untuk menciptakan pelayanan paripurna dan juga berkualitas. Standar pelayanan farmasi klinis ini sangat urgen dan untuk dapat diterapkan untuk menjamin pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengguna layanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dan penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juni sampai Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah kepala instalasi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo, apoteker, dan juga pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Teknik analisis interaktif diadopsi dari model analisis interaktif Mills dan Habermas dengan 4 tahapan yang harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pelayanan farmasi klinik yang optimal terbukti dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Adapun yang termasuk dalam pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pelayanan yang pertama yaitu pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Pengkajian resep dilakukan dengan melihat secara administrasi, farmaseutik, dan klinis. Kepala instalasi farmasi rumah sakit mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien, baik itu dilaksanakan di depo-depo rumah sakit maupun satelit jalan. Informan lain juga menambahkan bahwa untuk memastikan kelengkapan resep ada checklist telaah resep yang dibuat di ujung resep. Disediakan kolom checklist sebelum dan setelah resep dilayani. Indikator pelayanan kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik. Informan dalam wawancara mengatakan bahwa apoteker harus menanyakan kepada pasien riwayat penggunaan obat sebelumnya maupun riwayat penggunaan obat
juga dapat dilihat pada rekam medik pasien. Jadi, itu harus dilakukan pada saat pasien datang. Selain itu, riwayat alergi pasien juga tetap ditanyakan, walaupun pada saat dokter melakukan asesmen itu sudah terkaji. Tapi, pihak farmasi juga tetap harus melakukan pertanyaan itu kepada pasien. Tidak hanya riwayat obat, tetapi riwayat alergi dan kepatuhan minum obat juga ditanyakan kepada pasien, seperti pengakuan oleh pasien rawat jalan yang mengatakan bahwa sebelum saya diberikan obat oleh petugasnya, saya selalu ditanyakan tentang obat yang pernah saya minum sebelumnya, dan ada alergi atau tidak. Dijelaskan juga cara minum obat, dan diingatkan untuk minum obat sesuai aturan yang ada. Dengan obat yang telah didapat pasien, apoteker harus selalu mencatat penggunaan obat, yaitu nama, indikasi, dosis, frekuensi, dan rute. Riwayat alergi dan efek samping obat pasien. Informan mengatakan bahwa ada formnya dan wajib dilakukan. Diklinikan pathway setiap pasien baru. Pertama masuk di rumah sakit, lalu pindah ke perawatan. Dan juga saat pulang, kita harus lakukan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya duplikasi obat dengan adanya interaksi. Jika terjadinya perubahan terapi, apoteker wajib melakukan komunikasi kepada pasien. Selain itu, informan yang lain juga mengatakan bahwa jika terdapat ketidaksesuaian dokumentasi, resep, atau obat, maka kami melakukan konfirmasi kepada dokter yang menulis resep. Jadi, konfirmasi dulu ke dokternya apa masalahnya, apakah pasiennya diberikan obat tersebut atau tidak. Kalau bermasalah, kita tindak lanjuti atau diganti dengan obatnya atau diberikan solusi lain. Pelayanan keempat yaitu pelayanan informasi obat. Merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya juga, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Informer mengatakan bahwa terdapat ruangan PIO tersendiri di instalasi farmasi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan pustaka dan telepon. Tetapi di ruang perawatan bergabung dengan farmasi atau satelit lain. Dalam hasil wawancara, informan lainnya mengatakan bahwa kami biasa melakukan penyuluhan bekerja sama dengan tim PRKS dan kadang juga pasien rawat jalannya tidak berkala. Untuk pendidikan dan pelatihan, selain kami yang memfasilitasi dari instalasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan, ada juga yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Selanjutnya, konseling obat. Konseling obat merupakan standar pelayanan, yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien atau keluarganya. Walaupun ada kewajiban, apoteker harus melakukan konseling pada semua pasien saat penyerahan obat. Informan menyatakan bahwa jika terdapat keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat dilakukan seleksi pasien untuk konseling yang lebih detail. Siapa yang wajib lebih dulu mendapat konseling dan siapa yang mendapat konseling dasar. Hasil observasi diketahui bahwa tidak ditemukan ruang konsultasi khusus di setiap depo dan satelit. Ruang konsultasi obat untuk konseling terdapat dalam ruangan PIO. Selanjutnya, visit. Visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan kepada pasien rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Kepala instalasi farmasi mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melakukan visit baik secara tim maupun individu. Pelayanan selanjutnya yaitu pemantauan terapi obat. Merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Informer mengatakan bahwa apoteker selalu proaktif dan kritis terhadap penelusuran evidence-based medicine untuk memastikan bahwa obat tersebut merupakan obat yang terbaik digunakan kepada pasien sesuai indikasi sehingga tidak terjadi kesalahan. Layanan yang diatur dalam standar pelayanan monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dihendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Kepala instalasi farmasi rumah sakit memastikan bahwa apoteker melakukan kegiatan monitoring efek samping obat karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan nasional yang dilaporkan ke BPOM secara berkala.
Setiap tenaga kesehatan yang menemukan efek samping terkait penggunaan obat harus mengisi POM yang telah disediakan. Jadi, apapun yang dirasakan oleh pasien harus dilaporkan, karena terkadang bukan efek samping, melainkan efek alergi. Jadi, setiap gejala yang dirasakan oleh pasien harus dilaporkan, dan nanti tim meso yang melihat apakah gejala tersebut merupakan alergi atau efek samping, yang nantinya akan dilaporkan ke Badan POM. Selanjutnya, evaluasi penggunaan obat adalah pelayanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Informan mengatakan bahwa evaluasi penggunaan obat dilaksanakan dengan melihat obat-obatan yang paling sering digunakan di ruangan tersebut, atau antibiotik-antibiotik apa saja yang digunakan oleh dokter-dokter tersebut. Terkait layanan dispensing sediaan steril, Kepala Instalasi Farmasi mengatakan bahwa apoteker melakukan dispensing sediaan steril. Semua kemoterapi dan obat steril yang dicampur jadi satu harus menggunakan teknik antiseptik. Kepala Instalasi Farmasi juga mengungkapkan bahwa hal ini sudah menjadi tuntutan akreditasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa rumah sakit telah menyiapkan ruangan khusus yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melakukan pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parenteral, dan penanganan sediaan sitostatik. Selanjutnya, layanan pemantauan kadar obat dalam darah merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Mengenai hal ini, Kepala Instalasi Farmasi mengatakan bahwa parameter ke-11 ini belum bisa berjalan karena terkendala dengan alat dan biaya operasional yang mahal. Pembahasan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 11 indikator dalam pelayanan farmasi klinik yang pelaksanaannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Adapun cara apoteker di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memastikan bahwa resep yang diterima sudah lengkap dan jelas, yaitu dengan membuat format resep yang telah dilengkapi dengan kolom telaah resep farmasi di ujung kanan lembar resepnya. Jika terdapat resep yang tidak lengkap, maka resep tersebut tidak boleh diterima oleh pihak apoteker dan harus konfirmasi kepada dokter. Dari ke-8 informan yang telah diwawancara oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pihak pasien yang menerima resep langsung dari dokter, atau sebagai pihak pemberi resep dari pihak apoteker dari pasien. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melaksanakan pemantauan riwayat obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Rumah sakit ini juga selalu melakukan rekonsiliasi obat ketika menerima pasien baru. Jadi ada POM rekonsiliasi tersendiri dan wajib dilakukan oleh apoteker. Berdasarkan hasil wawancara dari ke-8 informan, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan rekonsiliasi obat sesuai dengan standar farmasi klinik yang ada. Berkenaan dengan PIO, ruangan pelayanan PIO di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilengkapi dengan buku-buku dan data-data mengenai obat. Berdasarkan ke-8 informan dari peneliti yang diwawancarai, kita dapat simpulkan bahwa pelayanan informasi obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik, walaupun dalam pelaksanaan setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal. Walaupun RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tidak memiliki ruang konsultasi khusus di setiap depo dan satelit, kendala dalam konseling terapi obat di rumah sakit jarang ditemukan, sebab pihak rumah sakit sudah menyiapkan berbagai fasilitas dan apoteker yang terpusat di ruang PIO yang terdapat dikunjungi setiap saat. Sehingga berdasarkan ke-8 informan yang telah diwawancara oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan visit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik.
Pihak rumah sakit sendiri telah melakukan pemantauan terapi obat terhadap pasien terkait efek samping dan efektivitas obat, sehingga berdasarkan kedelapan informan yang diwawancari oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pemantauan terapi obat yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Selain melakukan monitoring terhadap pasien, efek samping obat yang mungkin terjadi, pihak apoteker dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo juga mengidentifikasi obat-obat dan pasien memiliki resiko tinggi yang mengalami efek samping obat, dan untuk mencegah efek samping obat terkait evaluasi penggunaan obat, temuan yang didapatkan adalah Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Dan tidak setiap depo dan satelit harus mempunyai ruang khusus untuk persediaan dispensing steril. Untuk itu, dalam pihak pelaksanaannya, pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar melakukan sentralisasi dispensing sediaan steril dengan membuat ruang khusus yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan alat pelindung diri yang standar. Pemantauan kadar obat dalam darah belum dapat berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Jika hanya mau mencegah keracunan digoksin atau obat tertentu, dan untuk mengaktifkan obat dalam darah, maka harus diperhatikan dosis terapi, onset, dan durasi obat tersebut. Kesimpulannya yaitu kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian rumah sakit sudah dilakukan dengan baik. Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan 11 parameter yang baik, walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Yang belum berjalan dengan optimal yaitu masih adanya penulisan resep yang tidak jelas atau tidak terbaca, pemanfaatan sarana ruangan PIU yang belum maksimal, tidak adanya ruang khusus konseling, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh dilakukan karena keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Terdapat satu parameter pelayanan farmasi klinik yang belum dilaksanakan oleh pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yaitu parameter pemantauan kadar obat dalam darah. Parameter tersebut belum terlaksana karena terkendala dengan biaya peralatan dan pemeliharaan alat yang cukup mahal. Dan pemeliharaan alat yang cukup mahal akan terapi untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat dan pengaktifkan kadar obat dalam darah karena tidak tersedianya alat PKOD, maka pihak rumah sakit khususnya dokter dan apoteker sangat memperhatikan dosis terapi dan durasi obat ketika diberikan jenis obat tertentu yang membutuhkan fungsi alat tersebut. Permenkes nomor 72 tahun 2016 melakukan percepatan pembuatan e-resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit.